Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalaha ma ba'du. Pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja rahimakumullahu taala. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali bermuwajahah yang insyaallah taala dalam forum yang penuh barakah, forum yang banyak diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi sangat memperhatikannya dalam kehidupan beliau sehari-hari, yaitu majlis ilmu atau majlis ta'lim. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah kita akan membahas seputar permasalahan perhatian Islam terhadap bayi, menyangkut permasalahan badan dan juga fisik sang bayi, berhubungan dengan pakaian bayi dan anak-anak, yang ini sangat penting bagi kita semua karena banyak sekali orang tua yang keliru dalam memakaikan pakaian pada anak-anaknya dan akhirnya melanggar syariat sejak mereka masih kecil, dan mereka terbiasa dengan pakaian-pakaian yang tidak syar'i, yang nanti membuat dia malah menjadi orang yang bangga dengan hal-hal yang tidak baik dan bisa mempengaruhi akhlak mereka di kemudian hari. Oleh karena itu Islam sebagai agama yang sempurna memberikan perhatian yang sangat sempurna juga kepada bayi ini dan anak-anak khususnya. Di samping memperhatikan juga sisi rohaninya, sisi spiritualnya, juga memperhatikan juga sisi fisik dan juga perkembangan fisik mereka. Oleh karena itu para ahli fikih ya, bersepakat tentang menutup badan pada bayi hukumnya adalah mubah dan disyariatkan dalam Islam. Sehingga seorang tua disyariatkan dalam Islam untuk menutupi badan sang bayi dan aurat sang bayi. Diambil ini daripada banyak keumuman ayat. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-A'raf ayat 26, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Demikian juga ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum warisha. Wahai bani Adam, telah kami turunkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian ya, dan sebagai perhiasan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya menutup badan dan juga aurat merupakan perkara yang sangat dianjurkan dalam Islam, bahkan termasuk fitrah yang ada pada umat manusia. Dan demikian maka Islam sejak awal sekali sudah memberikan perhatian dalam masalah pakaian ini dalam banyak ayat dan juga hadis Nabi SAW. Bahkan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa libasut taqwa dzalika khair. Ada libas taqwa, pakaian ketakwaan yang dia mencakup pakaian dalam dan luar tubuh manusia. Demikian juga kita lihat bahwasanya menutup badan ya, itu bisa melindungi badan daripada gangguan. Demikian juga bisa melindungi sang bayi dan sang anak daripada faktor-faktor tidak baik, baik cuaca maupun juga faktor-faktor penyakit yang ada di sekitarnya. Demikian juga ada pembiasaan kepada sang bayi dan juga anak-anak untuk hidup mulia dan memiliki rasa malu dan juga rasa percaya diri pada anak tersebut dengan pakaian tersebut. Oleh karena itu para ulama memberikan ketentuan ya, seputar pakaian yang digunakan untuk menghias sang bayi ataupun anak-anak. Ada 4 ketentuan di sini. Pertama adalah tidak dimaksudkan untuk sombong dan berbangga-bangga dengan keindahan pakaian tersebut. Jadi dianjurkan sang ibu atau sang bapak ketika memberikan pakaian untuk sang anak, memberi pakaian yang tidak untuk berbangga-bangga ataupun sombong-sombong dengan pakaian tersebut. Ya. Demikian juga yang kedua, tidaklah boleh pakaian itu membuat madarat bagi sang bayi. Ya. Memberi apa? Madarat bagi sang bayi. Mungkin karena pendeknya, sempitnya, atau karena kasarnya bahan baju tersebut, sehingga tidak mampu melindungi bayi daripada cuaca ataupun juga dari hal-hal yang lainnya. Demikian yang ketiga, harus hasan al-madhhar, artinya harus bagus, harusnya enak dipandang, di mana akan ada di sana unsur berhias pada sang bayi atau sang anak tersebut. Dan yang keempat, ya, tidak ada di sana larangan syariat ya, yang
sudah ada dalam syariat, seperti misalnya dilarang menggunakan emas pada laki-laki, ya, atau menggunakan bahan sutra pada bayi laki-laki, atau juga anak laki-laki diberikan pakaian anak-anak perempuan dan sebaliknya. Ini 4 ketentuan secara umum berlaku pada pakaian yang dikenakan pada sang bayi yang harus diperhatikan oleh seorang orang tua, baik bapak ataupun ibu, ketika membeli dan mengenakan pakaian itu pada sang anak. Ada beberapa hukum lain yang kita harus perhatikan, yang khususnya perkenalan sang bayi dan juga realitas yang ada di kita. Banyak anak-anak ataupun bayi, ada anak yang kita berikan pakaian yang dia itu isbal, artinya menutupi mata kakinya, yang dalam istilah topnya adalah musbil. Bagaimana hukumnya? Para ulama rahimahullah ta'ala menyampaikan hal ini. Ada khilaf tentunya, ada khilaf. Yang pertama mengatakan hukumnya boleh saja, yang kedua mengatakan hukumnya tidak diperbolehkan. Yang rajih adalah yang dibolehkan, ya, dan dia mazhabnya Hanafiyah dan juga mazhabnya Malikiyah, karena hadis Nabi SAW yang berlaku dan kita ketahui semua, ya, man jara thawba khuyala lam yandurillahu ilahi yaumal qiyamah. Siapa yang memanjangkan pakaiannya dalam keadaan sombong, Allah tidak melihat ia pada hari kiamat. Abu Bakar ketika mendengar hadis ini menyatakan, ya Rasulullah, in ahda syaqqi izari yastarkhi illa an ata'ahadni. Bahwa salah satu sisi sarung saya sering melorot, sering lepas, ya, ke bawah, dan saya harus menjaganya terus kalau mau tidak melorot, ya, tidak jatuh, karena beliau tidak bisa menjaga sarungnya tersebut. Sehingga kata Rasulullah SAW, lasta mimman yasna'uhu khuyala. Kamu bukan termasuk orang yang berbuat demikian dengan sombong. Ini menunjukkan bahwa bila itu memang bukan kehendak orang yang mengenakannya dan tidak disengaja, dia berusaha untuk menjaga jangan sampai melampaui mata kakinya, maka tidak mengapa. Dan bayi di sini pun demikian. Bayi ataupun anak-anak yang tidak mengerti, ya, tidak masalah dalam hal ini, karena mereka mengenakannya tanpa ada unsur ingin A, ingin B sebagaimana orang yang dewasa, ingin khuyala, ingin sombong. Sehingga kata para ulama rahimahullah yang adalah dibolehkan menggunakan pakaian walaupun dia isbal. Kemudian di antara juga masalah yang juga sampai para ulama tentang hal ini adalah bagaimana mengenakan sang bayi laki-laki dengan pakaian perempuan, atau sebaliknya, bayi perempuan dikenakan pakaian laki-laki. Ya. Di sini kita lihat bahwa para ulama rahimahullah ta'ala, ya, ada 2 pendapat tentang hukum musyabahah rijal bin nisa untuk anak-anak kecil ini. Ada yang mengatakan hukumnya haram sebagaimana pendapatnya sebagian ulama Hanafiyah dan juga sebagian ulama Malikiyah, dan juga dia adalah pendapat yang sahih, yang rajih dari madhabnya Hanabilah. Yang kedua hanya mengatakan makruh saja. Ini pendapatnya madhab Hanafiyah, dan ada yang mengatakan hukumnya mubah. Ini pendapatnya sebagian ulama Syafi'iyah, ya. Namun yang rajih wallahu a'lam bishawab dari ini semua, ya, adalah pendapat yang mengatakan tidak bolehnya, karena banyak dalil. Di antaranya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala dalam sahihnya dari Ibnu Abbas, bahwa beliau mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijal bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa bir rijal. Bahwa Nabi melaknat laki-laki, ya, yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Dan ini umum, ya, mencakup semua, baik kecil maupun besar atau dewasa. Demikian juga hadis yang lain, hadis Abu Hurairah, ya,
Dalam riwayat Abu Daud juga sampaikan demikian, la'ana Rasulullah SAW ar-rajula yalbasu libsatal mar'ah, bahwa Nabi melaknat laki-laki yang mengenakan pakaian wanita. Wal mar'at talbasu libsatar rajul, perempuan yang mengenakan pakaian laki-laki. Jadi kita lihat bagaimana Rasulullah SAW melaknat mereka secara umum, ya, baik yang sudah balik, ya, ataupun belum balik. Atau dikatakan juga bahwasanya ini pada yang sudah balik dan tidak boleh kita memberikan kemudahan kepada yang belum balik untuk menyerunya. Ditambah lagi dengan efek yang muncul, ya, efek yang muncul pada anak-anak ketika dikenakan pakaian tersebut. Dan pakaian bukan hal yang sepele. Pakaian bisa mempengaruhi sifat dan sikap seseorang. Kita ambil contoh aja, misalnya seorang ketika mengenakan baju loreng, baju tentara, maka akan muncul sifat-sifat yang ada pada tentara tersebut. Demikian juga seorang yang menggunakan pakaian-pakaian yang bergaya wanita, akan tampak dia menurunkan sifat wanita dalam dirinya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sangat mengancam kita untuk melatih anak-anak laki untuk punya kejantanan dengan memanah, dengan berenang dan lain sebagainya, yang ini merupakan sifat-sifat laki-laki yang bisa memunculkan sifat laki-laki pada anak-anak kita tersebut. Demikian juga kalau kita melihat bahwa sifat laki-laki dan sifat perempuan sangat berbeda, dan Islam membedakan dan berusaha untuk membedakan kedua-duanya. Sehingga dengan demikian, bila kemudian mereka berpakaian sejak kecil diberikan pakaian yang berbeda dengan kekhasan mereka, dia khawatir akan menimbulkan efek yang tidak baik dalam hal ini. Oleh karena itu Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni mengatakan, wa kaunuhum mahalla lizinati ma'a tahrim istimta' bihim ablaq fi tahrim, walidhalika harrama 'ala nisa at-tabarruj bizinati lil ajanib wa daraba 'alaihim al-hijab wa innama ubiha lahunna at-tazayyun lil azwaj lihillihinna lahum targhiban fil istimta' al-mubah. Menunjukkan bahwa di sini ada ketentuan bahwa larangan tasyabbuh laki-laki dengan sang wanita. Oleh karena itu, ya, pendapat yang rajih wallahu a'lam bishawab adalah pendapat yang mengatakan bahwa anak laki-laki diharamkan dikenakan padanya pakaian perempuan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian juga untuk bayi laki-laki, ya, dikenakan pakaian harir atau sutra atau dikenakan emas. Ya. Sini para ulama rahimahullahu ta'ala, ya, menyampaikan bahwa dilarang wali untuk mengenakan anak laki-lakinya, ya, dengan emas dan sutra. Dan sutra karena larangan Nabi sangat umum. Nabi mengatakan, ya, diharamkan mengenakan harir dan zahab, ya, pada laki-laki dari umatku dan dihalalkan bagi sang wanita, ya, sang wanita mereka. Ya. Sehingga Nabi juga mengatakan, wa man labisal harira fid dunya lam yalbathu fil akhirah. Siapa yang di dunianya mengenakan pakaian sutra, maka dia tidak menggunakannya di akhirat nanti. Hadisnya muttafaqun alaih. Dari ini semua menunjukkan bahwa tidaklah boleh seorang wali, seorang ayah ataupun ibu mengenakan anak laki-lakinya yang masih kecil mengenakan cincin emas, ya, kalung emas ataupun pakaian dari sutra, karena ini dilarang. Dan Nabi sangat jelas mengatakan diharamkan laki-laki kami mengenakan sutra dan emas dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Dan demikian jelaslah bahwa pembiasaan pada bayi sangat penting sekali. Islam sangat memperhatikan pembiasaan yang baik pada sang anak sejak dini. Mereka dibiasakan dengan hal-hal yang menjadi kekhususan mereka, sehingga mereka tumbuh menjadi laki-laki yang sehat, yang kuat, dan punya sifat kejantanan yang dibutuhkan oleh dia ketika menghadapi kondisi dunia yang demikian banyak masalahnya, sehingga mereka tumbuh menjadi laki-laki yang tanggung jawab sebagai laki-laki, dan bukan seperti zaman sekarang laki-laki tidak punya tanggung jawab
Bahkan banyak sekali laki-laki yang tidak mau bekerja karena merasa bahwa ia tidak mampu bekerja padahal dia adalah laki-laki. Sehingga ini semua mungkin juga bisa jadi sebab pembinaan orang tua yang tidak pas sejak usia dini dari anak tersebut. Demikian juga kalau kita melihat pada hukum-hukum yang berhubungan dengan wanita. Wanita dibolehkan untuk mengenakan emas, ya, dengan kesepakatan para ulama rahimahullah ta'ala bahwa boleh, ya, seorang ibu atau bapak memberikan kepada anak bayinya emas, ya, karena emang, ya, demikianlah kita lihat Nabi menghalalkan emas untuk kaum wanita sehingga tidak ada masalah, ya, bagi kita semua untuk mengenakan anak yang masih bayi ataupun anak-anak wanita mengenakan emas. Demikian juga menggunakan sutra dibolehkan menurut pendapat jumhur ulama rahimahumullah ta'ala, karena di keumuman hadis Nabi bahwa sutra dihalalkan bagi wanita umat Islam ini. Kemudian masalah lainnya yang sampai kepada ulama rahimahullah ta'ala adalah bagaimana hukumnya anak-anak, ya, diberikan, ya, warna pada rambutnya, ya, beri warna pada rambut bayi, ya, misalnya dengan warna apa namanya henna, ya, yang dia agak oranye, agak kuning, agak kemerahan, ya. Ini para ulama memang ada khilaf, ya, dalam hal ini, karena ada yang juga yang dia diberi warna putih rambutnya, ya. Ini ada di sebagian masyarakat, telah dibahas para ulama rahimahullah dalam hal ini, yang mereka mengatakan bahwa dibolehkan, sebagian mengatakan dibolehkan, ya, untuk mewarnai rambut anak yang baru lahir atau anak kecil, ya, dengan warna kemerahan ataupun pirang, ya, dengan henna atau apa bahasa akhirnya henna itu kayak pacar, ya, daun pacar, ya, atau za'faran. Ini juga merupakan pendapat mazhab Syafi'iyah, dan ada yang mengatakan hukumnya hanya makruh, ya, makruh, ya. Dan yang sahih wallahu a'lam bishawab, yang rajih dibolehkan dalam hal ini. Mungkin demikian sebagian hukum berhubungan dengan etika pakaian. Juga saya tambah sedikit tentang mengecat rambut bayi dengan warna, ya, seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tentu lebih baik dalam belajar dan juga dalam mengamalkannya, serta kemudian bisa bermuamalah dengan anak-anak bayi kita dengan benar dan tepat. Karena saya lihat bahwa pembinaan sejak bayi dan dini sangat mempengaruhi pada perkembangan mereka di masa-masa setelahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, sekian jazakallahu khair, barakallahu fiik pada Ustaz yang sudah memberikan penjelasan yang insyaallah bermanfaat bagi kita semua, dari penjelasan mengenai etika bagaimana cara memakaikan pakaian kepada anak, ya, dan mudah-mudahan hal ini jadi bekal kita bagi kita yang akan mempunyai anak dan yang sudah mempunyai anak. Baik, selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab, supaya lebih diperluas pembahasan kita. Sekiranya Anda bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini, silahkan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon di 021 823 6543. Dan alhamdulillah di layanan pesan singkat sudah masuk beberapa pertanyaan. Ya, silahkan, kesempatan pertama berikan di layanan telepon di 021 823 6543. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dengan hamba Allah di Jakarta. Iya, silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana hukumnya untuk anak kecil yang umur 4 tahun, ya, itu suka minta baju dengan model-model, ada Batman, ada Superman gitu. Iya, tokoh-tokoh kartun, ya. Tokoh-tokoh kartun itu. Iya. Nah, terus yang kedua, apa giat-giat kalau istri kita habis ngelahirin, terus anak pernah dengar katanya makanin buah kurma itu
benar apa enggak Ustaz? Siapanya? Maksudnya bayinya gitu. Bayinya, teknik Iya, maksudnya. Iya. Iya. Iya, baik. Baik. Ya udah Ya. Ustaz. Terima Syukran. kasih banyak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tentang menggunakan pakaian-pakaian seperti ini emang sebaiknya dihindari, ya. Karena terkadang itu membuat anak-anak itu jadi mengidolakan tokoh-tokoh fiktif dan akhirnya muncul di sana banyak efek-efek tidak baik, ya, akibat itu semua. Dan memang saya lihat wallahualam bissawab, ya, film-film yang ada di kartun itu banyak sekali yang seharusnya kita perhatikan dan kita harus kritisi. Banyak sekali yang tidak mendidik anak menjadi baik. Dan ini sudah banyak yang bicara, ya, kita biarkan itu. Sekarang bagaimana anak disuguhkan tayangan, ya, orang bisa terbang tanpa mengenakan pesawat terbang dan lain sebagainya, sehingga dia akan menjadi orang yang menghayal jauh ke depan, yang dia akan membina juga anak-anak untuk hidup dalam keadaan yang demikian. Artinya penghayal dan tidak menjadi orang yang betul-betul pekerja yang bisa bekerja dengan baik di kemudian harinya. Maka sebaiknya, ya, tidaklah kita memberikan kemudahan kepada anak, memberikan pakaian-pakaian yang nanti bahkan bisa membuat jiwa anak itu jadi kerdil atau tidak punya jiwa, ya, yang cinta Islam dan juga tidak ada jiwa di dalamnya untuk jadi laki-laki yang betul-betul mampu mengemban tugas-tugas sebagai laki-laki. Oleh karena itu sebaiknya tidaklah kita memberikan pakaian kecuali yang baik-baik, yang sederhana, yang kata Nabi Muhammad SAW, fa inna khairu thiyabikum al-abyad, yang terbaik pakaian yang putih misalnya, dan yang sebagainya. Kesederhanaan pada anak-anak nanti akan membawa anak-anak pada kebaikan di kemudian hari, karena mereka akan tumbuh menjadi pemuda-pemuda yang nanti sederhana, pikirannya cukup jauh tapi pakaiannya sederhana, ya nanti akan mencerminkan bagaimana indahnya Islam di masyarakat kita. Ya. Tentang yang kedua memang ada dan kita telah bahas dalam pembahasan pertama tentang teknik dengan rinci, bagaimana caranya dengan dilembutkan dengan lidah kita, dengan liur kita sehingga jadi halus kemudian diberikan kepada sang bayi. Jangan terlalu banyak karena akan membuat bayi tersendak dan enggak baik. Tapi paling tidak makanan yang pertama kali dia kunyah, yang dia rasakan adalah gula ataupun manis, yang nanti mempengaruhi juga kesehatan bayi tersebut. Karena itu sebagian rumah sakit juga memberikan zat gula kepada sang bayi yang baru lahir karena ingin menjaga stabilitas kandungan gula dalam tubuh sang bayi tersebut. Oleh karena itu Islam sejak dahulu menganjurkan kepada kita dengan anjuran yang terbukti sangat berguna bagi sang bayi dengan teknik, dengan diberikan kurma pada sang bayi. Bukan kurma yang bulat, ya, kurma yang sudah dihaluskan dengan lidah kita agar nanti zat gula itu bila kecampur dengan liurnya kita kemudian masuk ke dalam mulutnya sang bayi, itu akan mudah diserap dan bisa menjadi tambahan zat gula yang dibutuhkan oleh sang bayi di masa-masa pertumbuhan yang sangat butuh zat gula tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Nah, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di Jakarta. Baik, selanjutnya yang kedua silahkan masih kami terima di layanan telepon 021 823 65436. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Ini dari Abu Safia, Di mana? Bekasi. Di Bekasi. Silakan. Iya. Kebanyakan kan kalau bayi baru lahir itu Tat ya, biasanya kan imunisasi ya Tat. Itu Ya. bagaimana Tat ya? Hukumnya kalau diimunisasi itu. Mungkin itu aja Tat yang ingin anak tanyakan. Terima kasih Tat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair atas pertanyaannya. Imunisasi, ya, itu sebetulnya dalam bahasa Arabnya adalah tat'im, ya. Itu dibolehkan para ulama rahimahullah ta'ala secara hukum asal. Dibolehkan kita imunisasi, ya, pada bayi kita. Namun yang jadi masalah dan yang jadi masalah besar di Indonesia ini adalah pengakuan banyak lembaga yang memang punya komitmen dan juga punya kompeten untuk membahas masalah ini, mengatakan bahwa vaksin di Indonesia ini banyak yang tidak halal, menggunakan enzim babi ataupun enzim kera yang itu
jelas tidak halal. Ya. Sehingga kalau kemudian kira-kira kita sebagai seorang orang tua yang tahu Islam, yang tahu efek makanan pada tubuh kita, kira-kira kita tega tidak untuk memberikan masukan makanan ataupun zat-zat yang haram ke dalam tubuh bayi kita. Dan alhamdulillah sejak zaman dulu ada juga di sana imun yang juga cukup bagus, yaitu tadi dengan cara ASI yang baik dan juga dengan makanan yang ada. Karena sepakat para ahli medis juga bahwa imunisasi di dalam tubuh manusia bisa melalui makanan yang baik yang nanti bisa membentuk tubuh bayi itu jadi baik. Jadi saya kira bila ada yang halal maka silahkan, dan ternyata di luar negeri pun demikian, ada yang halal. Ya. Biasanya khusus untuk orang-orang Yahudi itu mereka punya vaksin yang halal, sedangkan yang non itu dikasih yang asal-asalan, yang haram dan yang sebagainya macamnya. Menunjukkan bahwa sebetulnya imunisasi secara umum dibolehkan dan bagus bila memang pas. Tetapi ingat, usahakan cari vaksin yang halal. Kalau ada silahkan, kalau nggak ada saya nggak menganjurkan untuk mengikutinya karena khawatir ya efek nanti bukan pada badan saja tapi juga takut pada sifat dan karakter anak-anak kita. Karena sejak kecil sudah diberikan makanan haram dan khawatir nanti akan tumbuh daging-daging dari haram tersebut yang nanti berbahaya bagi kesehatan fisik dan juga mental sang anak di kemudian hari. Jadi itu jelas bahwasanya hukumnya pada asalnya boleh ya selama vaksinnya itu halal. Wallahu alam bissawab. Iya, baik. Ya, terima kasih banyak atas jawaban Al-Ustaz. Demikian untuk Bapak Abu Sofia yang berada di Bekasi, dan jawaban tadi merupakan jawaban senada dari pertanyaan di layanan pesan singkat yaitu Ummu Hanif. Yang ketiga masih di layanan telepon, silahkan di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya langsung. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan hamba Allah di Subang, Ya, Pak. silakan. Jadi begini, Ustadz, kami akan mengadakan syukuran akikah anak kami. Tapi di lingkungan kami, di samping diadakan pemotongan domba, juga diadakan pengajian surat Yasin dan beberapa ayat surat Al-Baqarah. Di samping itu juga diadakan ini, Ustadz, barjanji. Berjanji. Jadi hukumnya gimana nih Ustadz? Karena menurut kajian ilmiah yang saya dengar di Roja, katanya tidak sesuai dengan sunnah gitu, karena tidak berasal dari Mekah dan Madinah. jadi gimana sebenarnya ya Ustadz ya kalau kita ingin mengadakan acara akikah yang sebenarnya menurut sunnah? Iya, baik. Cukup Ibu ya? Iya. Iya. Makasih Ustadz ya. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak. Ya. Kita perlu kembali kepada konsep yang kita harus miliki sebagai seorang muslim yang sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Bukannya cinta, tapi sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tentunya kita sebagai orang yang sangat cinta sama Rasulullah berusaha bagaimana kalau bisa semua yang ada unsur ibadahnya itu pas dengan yang pernah ada dan diamalkan Rasulullah SAW. Ya. Kita bisa bandingkan usia kita paling pol-pol 65, 70, bisa angka 2 digit ya, itu sangat sukar sekali. Kemudian kita juga nggak fahamnya sekian puluh tahun baru bisa paham agama, maka sebaiknya kita berusaha untuk beramal yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW yang itu sangat mudah dan sangat mudah sekali. Tidak butuh biaya besar, tidak butuh juga tenaga banyak, tidak butuh juga hal-hal yang akhirnya bisa mengurangi atau malah mungkin bisa menghilangkan banyak keutamaan dari amalan soleh tersebut. Oleh karena itu seperti yang Ibu tanyakan tentang akikah, Nabi mengatakan akikah adalah sembelihan. Akikah adalah sembelihan. Artinya sebetulnya dengan sembelih kambing tersebut dengan niat akikah buat sang bayi sudah sah akikahnya. Sudah sah akikahnya. Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian kalau kita ingin kemudian memberikan kebaikan kepada yang diberi daging tersebut dengan masaknya sehingga tidak menyusahkan bagi yang dibagi, bayangkan ngasih misalnya beberapa potong daging mentah kepada tetangga sebelah, apa rasa hati kita dan juga rasa hati tetangga dikasih daging mentah sedikit ya.
jangan tersinggung, ya. Jangan tersinggung. Ini kirain kucing lagi, kan gitu. Ya, dikasih cuma 2 potong daging, kemudian mentah lagi. Sehingga kita berusaha bagaimana untuk berbuat baik kepada tetangga, kepada orang lain, sehingga kita masakkan apa yang matang, dan karena sudah matang biasanya supaya pantas dikasih nasi, ya enggak. Kalau menangkap dikasih buah-buahan, biar nanti 4 sehat 5 sempurna, kan gitu. Kemudian boleh undang-undang makan-makan di rumah supaya tampak kebahagiaan. Artinya akikah itu adalah dalam rangka untuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas bayi tersebut. Dan syukur biasanya kalau disampaikan dengan kebahagiaan itu bagus. Fabi ni'matillahi yatahaddatsna. Artinya kita fahadits, ya, kita berusaha untuk menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Berusaha untuk menampakkan nikmat yang Allah beri kepada orang lain. Sehingga kalau kita undang orang-orang masuk ke rumah kita, makan-makan bersama, dia akan bahagia. Ya, yang hadir bahagia, yang di rumah juga bahagia. Doa mereka kepada bayi kita juga cukup kita butuhkan, sehingga akan muncul kebahagiaan di sana. Dan cukup. Ya, ketika kita tambah lagi dengan yang lain-lainnya, dengan amal-amalan yang memang belum ada contohnya dari Rasulullah SAW, maka kita katakan sebaiknya tidak, lantaran khawatirnya nanti bukan menambah pahala, malah mengurangi pahala kita. Karena tidak ada dalil yang jelas bahwa harus, ya, dengan ini akan ini dan itu. Maka kita katakan pada ibu sebagai nasihat saja, maka sebaiknya bu, ini adalah amalan pribadi, ya, amalan pribadi, sudah saja dimasak, dibagikan pada tetangga-tetangga yang ada. Dan kemudian bila ada omongan, ya jawab dengan sabar bahwa saya hanya ingin sederhana untuk anak saya ini. Dan kemudian itu sama Allah pahala atas segala yang ada, mudah-mudahan disebab kebaikan anak ibu dan juga anak-anak kaum muslimin yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya, jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk penanya yang berada di Sumbang. Jadi patokannya bukan Mekah Madinah, Ustaz, ya? Bukan Mekah Madinah. Jadi Roger tidak pernah mengatakan dalilnya adalah kota Mekah dan Madinah. Yang ada Nabi. Iya, ya, cuman Nabi Allah takdirkan tinggal di kota Mekah dan Madinah. Iya. Nah, bahkan kita katakan bahwa amalan ahli Madinah bukan hujjah, bukan dalil, sebagaimana pendapat jumhur ulama dalam usul fikih bahwa amal atau ijma'nya ahli Madinah, sepakatnya penduduk Madinah adalah satu amalan, bukan dalil benarnya amalan tersebut. Jadi ingat bahwa kita tidaklah menjadikan ini sebagai sentral, sebagai apa standar, tapi kita kata mereka mungkin kita ambil sebagai apa namanya penguat saja, dalam artian kok sama ya dengan yang di Madinah. Nah, hanya gitu, hanya untuk memantapkan pendapat yang kita miliki saja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jazakallahu khair sekali lagi. Dan untuk selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat, ya. Sudah masuk beberapa pertanyaan yang ada di reaksi kami, ya. Yang pertama ada pertanyaan dari Ummu Muhammad Ustaz dari Depok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Ustaz, bagaimana dengan baju yang bersifat umum baik untuk laki-laki maupun wanita? Jika dengan warna, apakah ada khususan warna sehingga misalkan tidak boleh warna pink untuk laki-laki karena itu khusus wanita, dan laki-laki warna biru dan selainnya itu. Jadi jadi tidak boleh kebalikan. Nah, bagaimana pula dengan anak wanita yang menggunakan celana panjang yang kesehariannya itu digunakan untuk bermain dan memakai kaos? Ya, di sini ada kaidah yang penting kita harus ketahui. Islam tidak membatasi dengan batasan tertentu tentang pakaian wanita dan pakaian pria. Ya. Kemudian juga Islam secara tegas juga tidak ada apa namanya ketentuan yang baku, warna ini laki-laki yang punya, warnanya perempuan yang punya, ya. Demikian juga Islam memberikan kebebasan pada kita semua, berikan kebebasan pada kita semua. Ini kemudian Islam tidaklah membicarakan hal yang nanti menyusahkan umatnya. Nah, sehingga semua diberikan kebebasan kepada umat yang ada. Nah, ini namanya dalam bahasa syariat al-adah muhakkimah. Al-adah muhakkimah, yaitu kebiasaan ada itu bisa jadi hukum atas hal sesuatu yang tidak ada ketentuan detail dalam syariat. Contohnya adalah pakaian wanita dan pria. Ya, tidak ada ketentuan yang baku dalam hal ini. Tetapi kita semua sudah mengerti,
sudah mengerti mana yang biasanya itu adalah milik laki-laki, mana itu milik wanita. Jadi dominasinya. Tapi kalau ada pakaian yang memang dia itu nggak dominatnya, memang dipakai dua-duanya, maka dibolehkan. Karena dia bukanlah pakaian laki-laki dan bukan pakaian wanita. Artinya pakaian yang memang musyarak, ya, sama semuanya. Ya. Itu pada anak-anak emang banyak ya, dapatkan seperti kaos ya. Tapi ketika kaos digunakan oleh perempuan itu biasanya ada ciri khasnya. Nah, panjang celana panjang pun ada khasnya. Ya, tidak sama dengan bentuk laki-laki. Yang bentuk laki-laki. Sehingga kalau memang pakaian adalah pakaian yang umum, misalnya pakaian bayi, ya, itu mungkin celananya sama bayi, panjang semua, tidak ada masalah. Tapi itu bukan menjadi ciri khas laki-laki ataupun ciri khasnya perempuan. Sehingga dibolehkan dalam hal ini. Nah, kemudian kalau bisa sejak bayi kita usahakan mereka untuk mengenal pakaiannya yang sejati. Ya, misalnya pakaian wanita diberikan pada pakaian perempuan kepada bayi perempuan, sehingga akan muncul di sana sifat perempuan yang memang akan tumbuh dari kecil kepada dia, sehingga ketika dewasa dia nggak tomboy ya. Dan kita dapatkan banyak sekali ya kenyataan banyak wanita tomboy dengan sebab pakaian yang ia kenakan sejak kecil sangat mempengaruhi sifat dan juga tabiatnya dia. Dan Bapak Ibu pengen anak Ibu nanti setelah dewasa, setelah besar dikit, menurut, mau diomongi, mau dinasihati, bisa mau dibimbing. Nah, kalau dari ini mau kita dapatkan hasilnya, maka kita sejak awal nanamnya yang benar, dijaga yang benar, sehingga nanti begitu dia sudah tumbuh, kita gampang untuk mengatur dan mengurusnya. Tapi kalau sejak kecil tidak ada sama sekali pembinaan, khawatirnya malah membuat anak itu menjadi liar, dan kalau sudah liar sangat susah untuk kita bina dengan lebih baik. Tentang warna pun demikian, tidak ada yang pasti. Dan tampaknya warna pink bukan warna khusus wanita. Ya, walaupun banyak warna pink, tapi bukan warna khusus wanita. Sehingga tidak mengapa kita gunakan selama itu memang bukan khusus milik kaum wanita untuk bayi laki-laki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Dan mungkin warna pink itu sesuai dengan zaman ya. Mungkin di zaman lainnya nanti. Bahkan kalau pindah daerah, misalnya Afrika, warna pink bukan warna wanita juga gitu. Artinya itu tergantung pada daerah juga. Dan juga makanya itulah hebatnya Islam, tidak membatasi dengan warna tertentu, tapi menyerahkan kepada adat yang ada di sana. Sehingga kita mudah untuk mengolah itu semuanya. Bayangkan kalau sampai warnanya ini nggak boleh, kan susah kita. Betul. Iya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban analisa demikian. Dan selanjutnya yang kedua, ya ada dua pertanyaan saudara dari Ummu Zaid di Bekasi dan pertanyaan yang lainnya. Ya Ustadz, bagaimana hukumnya memakaikan pakaian kepada bayi atau anak-anak yang bermotif hewan, makhluk hidup, baik itu yang sempurna ataupun tidak, dan juga bagaimana dengan memberikan mainan seperti boneka, ya baik yang sempurna ataupun tidak. Iya. Tentang gambar-gambar makhluk bernyawa sebaiknya kita hindari. Ya, karena memang ada larangan dari Rasulullah SAW untuk itu. Ya. Demikian juga dikhawatirkan nanti ada efek tidak baik pada anak tersebut. Namun bila ia tidak sempurna, misalnya wajahnya nggak ada, ya, atau kepalanya nggak ada, yang itu memang dibolehkan oleh para ulama syariat, maka tidak masalah dikenakan pada sang bayi tersebut. Ya. Demikian juga boneka Aisyah diberi boneka oleh Rasulullah SAW. Ya. Karena itu merupakan cara untuk menumbuhkan sifat kewanitaan pada sang anak tersebut. Namun yang perlu kita sadari, sebagaimana disampaikan oleh Syekh Jamil Jainu ya, dalam Taujihat Islamiyah dan lain sebagainya, bahwa tidak memudah-mudahkan dalam hal ini. Artinya usahakan jangan sampai serupa dengan makhluk ya, yang sempurna. Ya, sehingga saya pribadi Allah alam bisawab tidak menganjurkan untuk anak dikasih bayi boneka Barbie dan sebagainya yang tampaknya mencerminkan orang-orang yang tidak baik dalam hal ini. Oleh karena itu kita ini ingin membina anak-anak jadi anak yang tumbuh jadi baik, hendaknya diberikan yang baik-baik. Kasih boneka yang tidak ada bentuk aslinya atau yang fiktif ya, tidak ada masalah selama tidak membuat anak tersebut akhirnya meniru tokoh-tokoh yang ada dalam film kartun yang itu berbahaya bagi perkembangan jiwa dia. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Muzaid yang berada di Bekasi dan penanya yang lainnya. Selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan nilai pesan singkat. Ada pertanyaan yang ketiga.
yaitu dari beberapa pertanyaan yang kami simpulkan. Ya Ustadz, bagaimanakah orang tua yang agak tegas dalam mendidik anak dalam hal pakaian, seperti anak perempuan dari kecil itu dibiasakan memakai kerudung yang cukup yang agak besar serta berwarna gelap dan mungkin bahkan bercadar. Justru yang Anda dapatkan kabar di negara Islam sendiri, yaitu mungkin salah satu contohnya di Saudi, Ustadz, ketika di sekolahan yang khusus perempuan mereka tidak diperkenankan untuk memakai jilbab. Apakah memang benar seperti itu, Ustaz? Untuk kita mengklaim itu tidak dianjurkan, itu kita perlu ada data ya, iya. Data yang jelas bahwa Islam itu agama yang mudah dan kita tidak boleh tersedut, tidak boleh melampaui batas sehingga akhirnya jadi keras dan bukan tegas. Pembiasaan anak-anak untuk mengenakan pakaian-pakaian yang menutup auratnya diajarkan oleh para ulama, baik yaitu ulama syariat ataupun ulama psikologi dan sebagainya, untuk menyesuaikan dengan usianya dia. Nabi saja masih memperhatikan usianya Aisyah ketika itu yang masih senang main. Nabi ajak bermain, ya, menunjukkan bahwa kita sebagai orang tua berusaha bagaimana memberikan yang terbaik pada anak tersebut, sesuaikan dengan perkembangannya. Nah, jangan dia dibuat matang sebelum waktunya. Dalam artian mereka punya pertumbuhan yang harus diperhatikan oleh kita semua. Jangan sampai kita ingin ia menjadi bagus ternyata patah. Nah, sifat anak-anak kita tahu semuanya dan semua orang paham adalah senang dengan yang main-main. Senang yang mudah-mudah yang dia bisa bermain dengannya. Kenapa kita tidak mencoba untuk itu kita sesuai dengan keadaan yang ada? Dalam artian kenakanlah pakaian menutup auratnya, tetapi mungkin dengan cara pakaian warna-warna yang bagus yang dia tertarik, senang, sehingga nanti akan muncul jiwanya betul-betul terbina dengan baik dan tidak ada depresi, tekanan-tekanan yang membuat dia akhirnya tidak tumbuh menjadi anak-anak yang normal. Maksud kita bahwa kadang-kadang orang tua punya ambisi dan tidak melihat keadaan bayinya, keadaan anaknya. Kita sebagai orang tua harusnya melihat bahwa beda antara dunia anak dengan dunia orang tua. Kalau saya bisa berusaha langsung dengan yang warna gelap dan lain sebagainya, tapi ingat bahwa anak kita bukanlah seperti kita. Ya. Kita buat pembiasaan bagus, tetapi upayakan menyesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga akan muncul di sana pertumbuhan anak-anak yang bagus, yang baik, ya, yang nanti juga orang tua melihatnya dengan enak dan bisa jadi qurratu a'yun bagi sang orang tuanya, menjadi penghibur dia. Ya, ketika penat anaknya pakainya bagus, terlihatnya indah, sehingga ia akan timbul rasa sayangnya sama anak tersebut dan juga rasa bangga, ya, bahwa ia punya anak yang juga bisa menjadi penghibur hati dia setiap harinya. Sehingga maksud saya untuk kita mencela secara langsung juga tidak bisa, karena setiap anak punya karakter sendiri. Tapi yang jelas bahwa memaksakan sesuatu kepada anak sebelum waktunya kadang berefek tidak baik pada anak tersebut, dan kadang-kadang juga bisa menimbulkan satu sifat yang akhirnya ia tidak mampu bergaul dengan teman sejawatnya karena tekanan tersebut. Jadi demikian kita lihat, ya, tidak mesti kekerasan kita tegas dari anak-anak akan membuat anak baik di kemudian hari. Banyak ya kita lihat bahwa dengan kekerasan anak itu bisa jadi baik dalam waktu usia 5, 6, 7, 8 tahun, tapi tidak mesti kita bisa meyakinkan bahwa nanti dewasanya jangan lebih baik daripada usia dia sejak kecil. Artinya banyak yang sukses ketika kecil, begitu dewasa hilang, tidak berkembang dengan baik. Ini yang kita minta perhatian pada para pemirsa sekalian, bahwa kita harus melihat perkembangan anak itu dengan baik. Jangan dipaksakan kemudian patah di tengah jalan. Tapi juga jangan dikendorkan, jangan dibuat semaunya sehingga nggak tanpa kendali. Dan akhirnya anaknya itu kayak anak, kalau kata istilah Ustaz Abdul Zain itu, kalau anak ayam aja kita pikirin, ya, kenapa anak kita pikirkan? Anak ayam 2 jam 3 jam ditanyakan kemana anak ayamnya. Tapi ketika anak-anak kita 5 jam 10 jam nggak ada yang nih, pulang sendiri nanti juga. Ini nggak baik. Jadi kita perlu adanya keseimbangan, tawazun, keseimbangan antara pembinaan kita ada di sana
saatan kalau bahasa saya adalah saat kita biarkan dia bermain dengan dunianya, kadang-kadang kita ambil lagi sesaat untuk kita bawa kepada yang terbaik bagi anak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz, ya, jawaban yang sangat bermanfaat sekali mudah-mudahan insyaallah taala. Baik, untuk selanjutnya kami berikan kesempatan kembali kepada Anda para pendengar ataupun pemirsa Roja yang ingin bertanya langsung, silakan di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Asril, Ustaz, lagi di perjalanan. Mohon maaf, saya kira Ibu ya. Bapak Asril ya, silakan. Ya, saya ingin bertanya, Ustaz, selain emas dan sutra untuk laki-laki, apakah perak juga diharamkan untuk dipakai? Mohon pencerahannya, Ustaz. Baik, ya, itu saja Pak ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala memudahkan manusia untuk memanfaatkan alam semesta ini untuk kepentingan ia, dan hanya mengharamkan yang sedikit. Ya. Perhiasan pada laki-laki boleh, ya. Yang nggak boleh hanya menggunakan sutra dan emas. Jadi kalau dia misalnya menggunakan perak, ya, menggunakan bahan perak atau bahan-bahan besi, ya, untuk cincin, ya, maka diperbolehkan. Maka diperbolehkan. Sehingga tidak mengapa anak itu dikasih cincin perak, ya, atau dikasih ada batu permatanya, ada batu gioknya, boleh, asal jangan diyakini batunya punya khasiat, ya, punya khasiat dan itu yang itu tidak ada sama sekali dasarnya. Ya, banyak orang sekarang beli cincin mahal-mahal padahal juga asahan dari batu kali, ya, sehingga harganya mahal. Kenapa? Karena nanti bisa berjalan sendiri katanya, ya. Jadi batu akik jadi bisa berjalan sendiri dan bisa nyedot racun, bisa macam-macam. Kita katakan bila memang itu ada dasarnya, mungkin dia ada bahan-bahan yang memang punya karakter bisa menghisap racun, tidak masalah. Tapi yakini dia punya berkah, punya ini, maka tidak benar. Jadi keberkahan sesuatu itu Allah yang memberi, dan kita tidak boleh mengatakan ini berkah tanpa ada dasar dari syariat. Sehingga jangan sampai kita salah, ya, melihat sesuatu yang aneh, ini berkah, ini keramat, tanpa ada di sana dalil syariat yang menunjukkan hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, nah bagaimana dengan sutra Ustaz ya? Karena ada yang mengatakan jika kandungannya hanya sedikit atau berapa persen, campurannya boleh dikenakan oleh laki-laki. Apa benar? Ada sebagian ulama yang mengatakan boleh bila dia hanya sedikit, tapi ukuran sedikit juga susah ditentukannya. Betul. Ada yang mengatakan cuma sebaris, 2 baris, 2 senti. Iya kalau dia nggak panjang. Kalau panjang, ya, apa nggak panjang juga sutranya. Jadi ini ada pendapat sebagai ulama, kita katakan sutra itu tetap kita katakan tidak diperbolehkan secara umum kecuali ada manfaatnya. Ada maslahat yang didapat seperti untuk obat orang gatal, ya, kalau dia menggunakan pakaian gatal, kalau pakai sutra nggak akan, maka dibolehkan tuh pengobatan seperti ini. Tapi kalau kemudian kita longgarkan dengan bolehnya menggunakan sebagian alat sutranya, khawatir nanti tidak tahu ukuran kecil besarnya sutra yang digunakan. Betul. Dan akhirnya malah jadi masuk dalam larangan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kehati-hatian saja ya. Ya, memang ada ulama yang mengatakan boleh kalau sedikit. Tapi berapa senti sedikitnya? Ukurannya standar. Ukurannya nggak tahu standarnya. Jadi lebih baik kita tidak tahu standarnya, kita ambil yang hati-hati saja. Betul. Yang tidak menggunakan sutra sama sekali. Yang kedua juga kita lihat bahwa apa manfaatnya kalau cuma sedikit sutranya. Nggak terlalu banyak manfaat yang kita dapatkan. Iya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Asril yang berada di perjalanan, tetap hati-hati Pak ya. Semoga selamat sampai tujuan. Dan selanjutnya di belakang Pak Asril silahkan yang ingin bertanya langsung kembali. Ya, halo. Silahkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Rumiah. Di mana? Di Jati Asih. Di Jati Asih. Silahkan Ibu. Mau nanya ini Ustaz, kalau gendong bayi gitu sambil baca sholawat dilaguin gitu, itu boleh nggak Ustaz? Iya. Baik, itu saja ya. Iya, terima kasih banyak Ibu Rumiah di Jati Asih. Silakan Ustaz. Menyanyikan sholawat, saya bahasanya pakai bahasa agak sedikit vulgar ya. Vulgar. Menyanyikan sholawat, memang tidak ada larangannya, nggak ada larangannya. Ya. Tetapi untuk mendengarkan kepada sang bayi, sholawat, juga perlu kita lihat kembali nanti efek pada sang bayi tersebut.
Nanti kalau dia kemudian senang nyanyi, ya, dan itu juga mempengaruhi kejiwaan bayi di kemudian hari. Sholawatnya jelas tidak ada masalah, ya. Jangan juga nggak ada masalah secara umum, tapi ketika didengar pada sang bayi dan dia jadi pembiasaan pada sang bayi, ya, maka perlu kita lihat kembali efeknya ada nggak tidak hal ini. Bila efeknya nggak ada, maka nggak ada masalah hal ini. Kemudian sholawat sebetulnya kalau kita mau bicara sederhananya adalah perkara yang sangat sederhana sekali. Ya, tidak usah dihafal lirik lagunya, tidak usah juga dibuat lagunya seperti lagu keroncong atau lagu dangdut, ya. Sebab Islam sangat mudah sekali, sehingga orang yang suaranya jelek juga bisa selawat Nabi, orang yang mungkin suaranya sumbang juga bisa salawat dengan Nabi. Dan juga salawat dengan Nabi sangat banyak sekali. Dengar namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, baca hadis Nabi, baca sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang namanya salawat bukan hanya yang diucapkan dengan speaker, bukan hanya yang diucapkan dengan lagu-lagu, namun setiap ucapan Allahumma sholli ala Muhammad itu adalah salawat, baik dengan dilakukan atau tanpa dilakukan. Bahkan kebanyakan para sahabat dahulu berselawat tanpa dilakukan, sehingga kita tidak dengarkan adanya nasyid selawat zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga kalau saya memandang, karena as-salawat ada doa di sana, ada unsur doa di sana, ya, maka sebaiknya diucapkan dengan khusyuk, ya, dengan tenang, dengan memahami artinya lebih baik daripada dilakukan kita terlena lalai dengan kandungan isi bacaan selawat kita. Belum lagi bila kemudian selawatnya itu, ya, tidak pas dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ingin memuji tapi enggak memuji. Seperti misalnya, ya, akhlatul khalilullah, khalilnya Allah Subhanahu wa taala. Ada dua khalil dalam Islam. Ada Khalil Rahman Ibrahim dan Khalil Rahman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak ada orang yang selawat wa ala khalilihi, ya, khalillah, enggak ada. Yang ada Habibillah. Padahal Habib dengan Khalil masih tinggi Khalil. Maka sebaiknya kita lebih baik, menurut pendapat saya pribadi, kita mencukupkan dengan sholawat yang Nabi ajarkan langsung kepada sahabatnya, agar kita bisa ngepas dengan contoh, ya, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tanpa ada unsur untuk mencela ataupun menyalahkan yang lainnya. Yang jelas bahwa sebaik-baiknya kita adalah yang ittiba, ya, wa kullu khairin fittiba'i man salaf wa kullu syarrin fittida'i man khalaf. Artinya kita yang baiknya meniru yang lama-lama lah, para salaf dulu. Salaf dulu selawatnya sederhana saja. Kalau salaf dulu panjang, ya kita panjangkan, pendek kita pendekkan. Ini menurut pendapat saya. Kenapa? Karena waktu kita sangat singkat, sangat pendek, sehingga gunakanlah waktu yang lainnya untuk hal yang lebih baik lagi. Sholawat berbanyak, baca Quran berbanyak, juga mengerti isi kandungan keduanya juga harus diperbanyak. Jangan sampai kita ngomong yang sesuatu kita tidak sadar apa yang kita ucapkan. Kita berusaha bagaimana agar kita memahami sholawat Nabi dengan baik, dan akan muncul dari kita cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, wallahu alam bissawab. Ya, baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Ibu Rumiah yang berada di Jati Asih. Baik, selanjutnya yang ketiga di termin kedua ini, silahkan masih kami terima di layanan dan telepon di 0218236543. Halo. Halo. Iya, halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Pak? Dari Jalan Matraman, Ustaz. Bapak di Matraman, Jakarta, ya? Ya, silakan Pak. Ustaz mau tanya, kalau seandainya kita ada barang-barang tertentu yang dibuat dari bahan. Kurang jelas Pak, kami mendengarnya kurang jelas. Diperkeras Pak suaranya. Nah, kalau ada bahan-bahan yang dibuat dari bulu anjing atau bulu babi gitu, Ustaz. Lalu bahan-bahan itu misalnya kuas atau segala macam, lalu kita pegang, itu haram nggak Ustaz, kuasnya itu? Makasih Ustaz. Iya, pertanyaannya lagi ya.
Iya, baik. Tentang permasalahan bulu ya, itu kalau kita kembali pada fikih ya, pada fikih bulu itu para ulama tidak samakan hukumnya dengan kulit dan juga dengan daging hewan tersebut. Nah, sehingga walau alam bisawab ya, apabila kita megang ada kuas bulunya babi dan kering ya, maka tidak masalah. Yang kedua, kalau kita menggunakan kuas dari bulu babi pun ya, kalau kita gunakan untuk ngecat rumah juga nggak ada masalah. Nah, sebab kuasnya itu kalah dengan catnya ya, ya, itu maksudnya bahwa kita tidak boleh berlampaui batas. Dalam hal ini memang seandainya kita ambil pendapat mengatakan bahwa bulu babi itu najis misalnya ya, ada dalam kuas yang kita miliki. Nah, saya yakin tidak mungkin semuanya bulu babi ya kuas tersebut, karena nggak kuat untuk mengecatnya. Nah, kemudian kita gunakan untuk ngecat. Sekarang mana letak najisnya? Tidak ada. Artinya kalau kemudian kita cat rumah kita, apakah rumah kita najis? Dilihat. Nah, apakah ada nggak di sana asarnya najis tersebut? Artinya ada nggak di sana bekas-bekas najisnya? Kalau nggak ada, maka nggak ada masalah. Artinya kalau seandainya kita lihat dalam kuas tersebut ya kering, kita sentuh benda yang kering dan tidak ada dalam tubuh kita benda tersebut, tidak apa-apa. Kalau seandainya pun ada, kan tinggal nyuci saja, tangan kita selesai. Artinya bahwa di sini kita lihat bagaimana kemudahan Islam. Ya. Jangan kita kemudian merasa khawatir sekali kalau namanya babi itu sudah kering, ya, kemudian basah sama. Tidak. Jadi ini perlu kita sampaikan tentang najisnya. Pada asal najis adalah bila ada najis nempel di tubuh kita, maka dengan hilangnya najis tersebut, hilang juga hukumnya. Demikian juga bila kita menggunakan kuas untuk menguas rumah kita, cat rumah kita. Kemudian setelah kita cat, ya, kita lihat ada enggak najisnya lagi. Kalau enggak ada, selesai, hilang. Dan kita tidak dibebankan dengan yang tidak kita mampu. Artinya kalau kita lihat sudah enggak ada, kita was-was juga. Oh, jangan-jangan ada najis. Jangan. Itu enggak bisa. Karena kita beramal dengan was-was itu sesuatu yang enggak kita mampu. Dalam artian, bila orang kemudian hidup dengan was-was, maka hancurlah dunia ini. Oleh karena itu, lihat kembali pada kuas yang ada itu, bila betul terbukti dia dari bulu babi, ya, maka ya enggak. Kalau belum digunakan, sebaiknya enggak digunakan supaya aman, supaya aman dan tentram, enggak ada masalah. Kalau sudah digunakan, maka lihat lagi bekasnya, asarnya, pengaruhnya. Kalau enggak ada masalah. Kalau misalnya nempel di tangan kita, kita lihat setelah nempel ada enggak bekasnya? Ada bekasnya, cuci, selesai. Ya, sehingga kita katakan demikian. Kalau kemudian ada yang mau makan kuas, nggak ada. Ya, saya kira nggak ada yang mau makan kuasnya. Kuas yang mungkin dimakan sama kita semuanya. Sehingga tidak ada problem yang kita harus takut di dalam ini. Sehingga nggak apa, belilah kuas yang ada. Ya enggak. Bila kemudian ada pasien itu adalah dari bulu babi, kita nggak gunakan. Kalau sudah digunakan, kok dikatakan itu ada bulu babinya? Terbukti ada, lihat. Ada nggak pengaruhnya? Kalau dia nempel di tembok ada bulunya, dibuang bulunya, selesai. Kalau dia nempel di tangan, dibuang di tangannya. Dan itu selesai urusannya. Sehingga nggak akan ada kesusahan dalam hal ini. Maka Nabi katakan ad-dinu yusrun. Agama ini mudah. Jangan dipersusah. Karena wala yusadda alai illa ghalabahu. Tidak ada yang tasaddud, tidak ada yang ekstrim dalam agama, kita akan kalah. Ya. Oleh karena itu, kembali kepada taisir, kepada kemudahan dalam Islam, dan kita mohon kepada para kaum muslimin untuk banyak belajar kembali, karena semakin Islam dipelajari semakin mudah dan semakin mudah. Nah, ada apa saja Islam ada solusinya dan berikan kemudahan pada kita semua. Mari banyak belajar, insya Allah akan dapatkan kemudahan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khair atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak yang berada di Matraman. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ada pertanyaan dari Ibu Yeni yang berada di Bekasi. Ya Ustaz, bolehkah kita memakaikan pakaian kaos sepak bola yang di situ di nama punggungnya ada nama orang kafir, tapi kita tujuannya tidak untuk mengidolakannya atau
seperti itu, hanya senang saja memakaikan pakaian kepada anak dengan seperti itu. Pertanyaannya kontradiktif ya, agak aneh. Ya, mengenakan pakaian sepak bola ada namanya misalnya Ronaldo misalnya. Hanya senang menggunakannya tapi tidak ada tujuan untuk mengidolakannya. Jadi istilahnya itu ya, kita disuruh lari, ekornya dipegangin. Artinya bahwa kita nggak bisa demikian. Artinya sesuatu yang kita miliki, yang kita beli dengan harga mahal, kemudian kita pakaikan anak-anak, dan senang melihat anak pakai pakaian itu, paling jadi kita ada rasa senang dengan sepak bola minimal, ya enggak? Dan apakah nanti kemudian tidak khawatir sang anak lebih cinta kepada pemain sepak bola daripada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidakkah kita nanti kemudian merasa capek, kecewa ketika anaknya sibuk main bola, ya, enggak sibuk dengan belajar agama Islam? Apa kita kemudian tidak merasa kecewa nanti kalau setelah dewasa dia merasa bahwa bahagia dengan sepak bola, ya, dan tidak rame tanpa sepak bola, sehingga nggak ada bola, nggak rame, ya, sehingga akhirnya menjadi pecandu sepak bola yang siap tidak tidur malam hari karena sepak bola, dan tidak tidur malam hari karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya sampaikan pada ibu bahwa sebaiknya jangan diberikan hal seperti itu, ya enggak. Kecuali kalau dia memang ingin main sepak bola, enggak ada lagi kaos, pakaikan yang ada, bukan karena senang kepada kaos itu, ya, tapi karena kebutuhan untuk dia bermain-main sepak bola, tidak ada masalah. Tapi ingat bahwa akan muncul dalam benak anak tersebut kekhawatiran kita, idola kepada nama di kaos yang dia kenakan. Mungkin kita sebagai orang tua nggak punya niat, tetapi ini bukan masalah niat, tidak niatnya orang tua, tapi pengaruh dan efek kepada sang anak tersebut. Nah, artinya mungkin orang tuanya tidak mengidolakan pemain sepak bola, tetapi bisa jadi anak yang mengenakan kaos tersebut akan tumbuh di hatinya rasa bangga mengenakan kaos sepak bola ada nama di belakangnya, ya, nama-nama pemain sepak bola, ya, yang top di dunia ini. Oleh karena itu tetap kita katakan untuk pembinaan mereka sebaiknya orang tua bersabar untuk memilih yang terbaik bagi mereka, karena nanti hasilnya juga yang manen orang tuanya. Jangan salahkan orang tuanya, ya, bila melihat anaknya nanti setelah dewasa tidak sesuai dengan harapan yang dia inginkan. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, ya, banyak anak durhaka kepada orang tuanya karena orang tuanya tidak bisa menunaikan hak-hak anak dalam pendidikan agama, dalam pendidikan akhlak mereka ketika kecil. Ingat, ini penting untuk orang tua, jangan sampai kita kecewa punya anak di masa depan nanti mengecewakan orang tuanya. Mengecewakan orang tuanya karena sebab kita yang mengecewakan mereka ketika masih kecil dengan tidak membina dengan pendidikan yang baik. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin disiasati membeli kaos bola polos nama sendiri di belakangnya saja. Bisa jadi. Jadi aja ya. Iya, nama orang tuanya. Ya, nama orang tuanya di sebenarnya dia merasa bahwa orang tuanya namanya ini, dan ini saya subhanallah anak-anak tuh nggak begitu bangga dengan orang tuanya. Betul. Kalau ada kadang-kadang anak-anak SD itu ditanyakan orang tuanya, kamu anak fulan, marah kadang-kadang. Enggak bangga, padahal harusnya bangga dengan orang tuanya. Nah, ini yang perlu ditanamkan kepada anak itu, bahwasanya menggunakan nama, ya, orang tua sangat penting sekali. Contohnya misalnya saya Khalid, nama saya Khalid, tok saja KTP namanya hanya Khalid, sehingga sebagai orang kaget, kok nama cuma satu nama, iya, nama saya hanya Khalid saja, sambung nama orang tua saya. Nah, saya sengaja Pak sambung supaya nanti saya ingat bahwa saya punya orang tua namanya Samhud. Jadi itu penting untuk kita tanamkan pada anak-anak. Bahkan saya coba di akte anak-anak saya kasih nama saya. Jadi namanya Fulan, ada nama saya di belakangnya, supaya nanti dia ingat bahwa dia punya orang tua namanya Khalid. Ya, ini saya katakan bahwa ini upaya kita untuk bagaimana caranya ke depan bahwa anak itu nanti bangga dengan orang tuanya, ya, dan ingat sama orang tuanya ketika dia sedang doa, ingat sama anak orang tuanya, sehingga dia bisa doa orang tuanya setiap saat ketika dia berdoa. Siapa yang tidak ingin doakan anaknya ketika anaknya dia anak yang soleh di kemudian hari? Tentunya kita semua ingin
mendapatkan hal tersebut. Baik, terima kasih banyak atas jawaban Ustaz Jazakallahu khair. Dan selanjutnya masih kami akan angkat pertanyaan di layanan pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada, di antaranya dari Ummu Laisi yang berada di Aceh, serta ya penanya yang lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, yang mudah-mudahan masih berhubungan Ustaz ya, mengenai perawatan rambut atau memanjangkan rambut baik untuk laki-laki atau perempuan, dan memotongnya Ustaz, karena banyak orang tua sekarang itu mencukurnya itu ada yang memanjangkan di belakang sedikit ya, kalau zaman sekarang tuh disebutnya sake, dan mencukurnya dengan cara seperti batik gitu Ustaz ya. Apakah hal tersebut masuk kepada qaza yang larangan itu, dan bagaimanakah siapa yang terkena dosa seperti ini? Ya. Ini kembali kepada permasalahannya. Kita lihat ke secara fikih, ya. Secara fikih kita katakan bahwa itu tidak diperbolehkan ya, karena ada di sana tasyabuh bil kufar, dan juga di sana ada kalau dia diambil sebagian, dipanjangkan sebagiannya namanya qaza. Yang jelas kalau saya memandang petarbiyah pendidikan, maka bentuk itu adalah bentuk yang memang menjadi ciri khasnya orang yang fasik, ya, orang yang fasik, peniman atau orang kafir. Munculnya misalnya ada rambut dipotong semua kecuali sebagian dipanjangkan ke belakang laki-laki, ya, itu muncul daripada mereka, minimal mereka adalah orang fasik, ya, yang hidupnya hanya berbohong, ya enggak, kemudian hura-hura, ya, dan sebagainya, mungkin nggak tahu sholat kalau dia muslim, ya. Kalau dia kafir lebih ngeri lagi. Sehingga ketika kita memotong rambut anak-anak itu dengan gaya-gaya mereka, dikhawatirkan, ya, dia bangga dengan hal yang seperti itu. Dan Islam tidaklah menginginkan anak-anak itu membangga diri sebagai orang yang non muslim daripada sebagai seorang muslim. Yang berikutnya ikhwatifillah, bahwa laki-laki punya khas, biasanya inginnya ringkas, ya, sederhana, ringkas, dan tidak mengganggu pergerakannya, dan tidak membuat dia habis untuk berhias dengan yang ada itu. Dan sama wanita hidupnya berhias lebih banyak daripada tidak berhias, nah gitu. Nah sekarang kebalik, ya, semua dipola baik, dipola secara terbalik oleh orang tua dan juga oleh masyarakat. Laki-laki berdandan bisa 2 jam di kaca dengan gaya-gaya yang ada, dipang lah, ya, ada di gaya macam-macam, sehingga dia menggunakan jelly, ya, untuk berhias. Setiap mau pergi berhias lama sekali. Yang perempuan pengennya sederhana, ringkas, potong pendek, udah, sehingga dia kalau pergi nggak usah capek-capek untuk keluar. Nah, sehingga terbalik, ya, wanita berusaha untuk praktis taktis, yang laki-laki pengennya apa, yang lemah lembut, kemudian butuh waktu lama dihias, pop, dan sebagainya, sehingga akhirnya terbaliklah sifat ini. Ini mungkin juga akibat pengaruh binaan dari kita sejak kecil, yang membuat anak itu semakin senang dengan perkara-perkara yang sifatnya seni, kalau saya seni, menghias dan berhias. Dan kita minta pada ibu bapak sekalian bahwa laki-laki itu biasanya, ya, tidak banyak berhias. Makanya terlihat yang menggunakan emas perempuan, menggunakan sutra perempuan, ya, yang berhias perempuan, yang ini perempuan, banyak sekali, ya, perhiasan yang dibolehkan untuk wanita dan laki-laki nggak boleh. Nah, dan laki-laki biasanya kalau kita melihat kepada sifat kejantanan, ya, itu kebanyakan orang-orang yang jantan, orang yang teguh pendiriannya, yang dia itu sangat cekatan dalam beramal bekerja, pengennya yang praktis, yang gampang-gampang. Tentara yang disuruh pendek rambutnya biar gak susah memikiri rambut. Ini mau perang mikir rambut dulu, hias. Kapan perangnya? Kapan ketembak duluan sebelum berperang. Jadi maksud saya bahwa kita sebagai orang tua berusaha bagaimana nih anak kita ini tumbuh jadi laki-laki yang betul-betul laki-laki, ya, perempuan yang kayak perempuan. Sehingga ketika ada generasi penerus kita, generasi yang kedua setelah kita nanti, itu akan muncul laki-laki yang betul-betul laki-laki, ya, yang punya tanggung jawab, yang punya kejantanan, punya sifat-sifat yang pemberani, itu padanya. Bukan laki-laki yang hobinya hanya berhias, yang
berhias. Dan kita kadang-kadang sebel ya ngelihat laki-laki berhias sampai demikian banyak. Ada anting-antingnya di hidung, di lidah, ada tindiknya, di telinga, rantainya banyak di pinggangnya, subhanallah. Ya. Sehingga hidupnya hanya begitu. Tidaklah orang yang betul-betul memanfaatkan untuk kebaikan. Nah ini dikhawatirkan sebabnya karena orang tua sejak dini sudah mengajarkan kepada anak-anak itu, kamu harus bergaya, berpenampilan lebih utama daripada kemampuan dan keahlian. Mestinya ini kebalik, ini perempuan. Ya. Perempuan keahlian, keterampilan bukan segalanya, tapi penampilan adalah segala-galanya. Nah, laki-laki kebalikannya, keterampilan, keahlian adalah segala-galanya, penampilan seadanya nggak ada masalah. Nah, jadi maksud saya bahwa ini perlu dibenahi lagi oleh kita. Saya hanya berkhawatir dan syafaqah dalam bahasa Arabnya, bahwa berharap sekali bagaimana kita punya anak-anak nanti, anak-anak yang siap mental, ya, sebagai laki-laki siap mental, sebagai laki-laki dengan tanggung jawab yang ada, dan wanita siap dengan segala tugasnya sebagai kaum wanita yang menjadi ibu negara ini. Yang tanpa wanita negara ini hancur. Ya, banyak hancur wanita, hancur juga negara tersebut. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kemudahan kita untuk membina anak-anak jadi anak yang baik, dan juga berharap kepada Bapak Ibu sekalian untuk juga memperhatikan hal ini, khususnya dalam menanamkan pembiasaan kepada anak-anak sejak kecil untuk bisa cinta kepada Islam dan cinta kepada syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, baik. Terima kasih banyak jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Dan selanjutnya masih tersisa 5 menit, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir Ustaz di layanan pesan singkat sekaligus penutup. Itu ada pertanyaan ya Ustaz, bagaimanakah caranya mendidik anak yang sulit untuk diatur? Karena sifat anak memang selalu melakukan hal-hal yang kita tidak bolehkan. Ada juga yang mengatakan bahwa ketika kita ingin melarang anak, maka tidak boleh menggunakan kata jangan. Nah, apakah teori ini ditimbang dari syariat Islam seperti apa Ustaz? Kita memandang ini dengan pandangan sederhana sebetulnya, bahwa kalimat negatif ya, baik jangan, tidak mesti negatif. Tergantung penggunaannya dan di mana digunakan dan padahal apa digunakan. Contohnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada anak kecil yang makan dengan tangan kiri dengan menggunakan negatif dan juga positif. Kul biyaminik, negatif positif ya. Kul biyaminik, makan dengan kanan. Tapi juga dengan cara negatif juga iya. La ta'kul bisimalik, fa inna syaitan ya'kul bisimalihi. Jangan makan dengan tangan kiri, setan makan dengan tangan kiri. Menunjukkan bahwa sebenarnya penggunaan kalimat positif dan negatif ini tidak ada dalam syariat Islam ketentuan bahwa yang positif hanya untuk anak-anak, dosa sekian boleh yang negatif dan sebagainya. Tapi yang jelas bahwa kalau kita ingin membina anak-anak, kalau anak-anak sudah bandel, ingat bahwa kita dulu ketika masih kecil apa yang sudah kita berikan kepada anak tersebut. Jangan-jangan ini sifat bandel akibat kita juga. Ya. Kita nggak bina dia sebelumnya, atau karena maksiat kita. Nah, karena maksiat kita, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang mengadab kita dengan apa? Dengan anak kita. Artinya Allah berikan anak kita hidupnya nakal untuk menegur kita, untuk menghapus dosa kita. Karena apa? Karena supaya sadar bahwa inilah diantara sebab ataupun efek kemaksiatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sebagian salaf mengatakan, saya tahu syu'mal maksiat, efek buruknya maksiat dari perubahan akhlak kendaraan saya. Jadi mereka ketika melihat onta dia berulah, ya, dia harus ingat bahwa jangan-jangan karena apa? Efek maksiat yang kita miliki. Oleh karena itu, ajakan kepada orang tua yang ada di sini bahwa ingat bahwa anak nakal tidak lepas daripada faktor ya kita yang punya saham. Punya apa? Saham. Membuat dia nakal. Sehingga kalau kita pernah begitu, maka kita harus sabar untuk memperbaiki agar ia tidak menjadi nakal. Karena yakinlah bahwa semua yang Allah kehendaki baik akan baik, dan bila Allah kehendaki baik tidak akan ada yang bisa baik. Ini perlu kita
dekat dengan Yang Maha Kuasa. Perlu kita introspeksi lagi, sejauh mana kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sejauh mana kita banyak memohon kepada Allah Subhanahu, sejauh mana kita bisa melihat bahwa kita adalah hamba Allah yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, kalau kita takut sama Allah, Allah beri kemudahan kita untuk bisa membina mereka. Sehingga penelitian sebagian peneliti di Eropa tentang penggunaan kalimat positif dan negatif ini tidak masih benar, karena bukan dasarnya wahyu, hanya sampel yang itu tidak mewakili semua orang. Kita bisa bayangkan bila mereka meneliti di daerah-daerah yang pedalaman seperti Irian Jaya misalnya, ya, yang anak-anak yang dia itu tidak menggunakan pakaian kecuali sedikit, atau yang mandinya pun kadang-kadang sepekan sekali mandinya ini karena nggak kenal air di sana. Misalnya menggunakan cara seperti ini, jangan menggunakan kalimat negatif sama sekali. Mampu? Belum tentu mampu. Oleh karena itu kita katakan likul di maqam maqal. Nah, jadi semua tiap pendidikan yang ada sekarang ini dilihat. Mereka dulu pakai sampel apa? Orang kota, orang desa, orang mana? Amerika, orang Indonesia. Nah, jangan setiap yang punya barat mesti diambil dan itu pasti bagus, nggak mesti. Kita harus melihat lagi, mereka punya penelitian, siapa yang teliti, berapa usia yang teliti sama dia. Kemudian jenisnya bagaimana. Yang ketiga, anak-anaknya anak mana. Ya, anak Arab nggak sama anak Indonesia. Karakternya, kebandelannya nggak sama. Ya, anak Arab usia 2-3 tahun, 4 tahun bisa ngomong sama bapaknya, anta, kamu pak. Sama bapaknya. Tidak ada masalah. Nah kalau anak kita, usia 3-4 tahun ngomong, bapak, kamu pak. Marah kita. Sehingga beda karakter. Ya, membentuk juga perbedaan dalam pengelolaan pendidikannya. Jadi jangan sampai kita mengambil sesuatu yang produk orang lain dengan mentah-mentah digunakan malah jadi madarat bagi kita semua. Ingat, pendidikan seni. Ya, seni tidak bisa semua orang satu pola pendidikannya. Nah, kita di pesantren pun demikian, banyak anak-anak itu ada yang kita motivasi jadi hafal Quran, ada yang kita sudah motivasi, kita kasih hadiah, kita sampai hukuman pun berlaku yang nggak hafal-hafal Quran juga. Jadi maksud saya bahwa ini kita perlu bijaksana tentang anak-anak kita, ya, lihat karakternya. Ada yang subhanallah anak kita kasih hadiah, pulpen saja atau pensil sudah bahagia sekali. Kadang-kadang kalau bapaknya ngasih hadiah uang 100.000 diremehkan sama dia. Tapi kalau guru yang ngasih pensil harga 1.000 bangga dia. Sudah bapaknya ngomong ke gurunya, Pak ini hadiah untuk anak saya. Melalui gurunya ketika ngomong, kamu hafal sejuz kasih hadiah pensil. Wah bahagia sekali. Padahal bapaknya yang ngasih hadiah kepada dia melalui gurunya. Jadi kita harus perlu adanya kerjasama dengan para guru dalam membina anak-anak kita. Jangan sampai kita merasa mampu sendiri, tidak bisa. Karena anak ini butuh lingkungan, butuh juga pendidik yang kadang-kadang omongan orang luar lebih didengar daripada omongan orang tuanya. Oleh karena itu, ajakan kepada kaum muslimin, mari kita lihat anak kita perhatikan anak kita, lihat anak kita, sehingga nanti mudah-mudahan dengan perhatian yang baik dari orang tuanya akan membuat anak kita tumbuh menjadi anak yang soleh dan solehat di kemudian hari. Sebagai penutup, mari ngomong bicara pendidikan anak-anak memang sangat luas, sangat banyak, ya, dan butuh waktu yang cukup panjang. Dan kita semua sama-sama belajar, sama-sama untuk menggali terus, ya, khazanah ilmiah dari Quran dan Sunnah dan juga dari pengalaman yang ada. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kita semua untuk menjadi orang yang faqih dalam agama dan bisa menjadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dan bisa menjadikan hidup kita hidup yang baik. Dan jangan lupa doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama adalah doanya ibadur rahman yang harus kita banyak lantunkan dan panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit bermanfaat. Mohon maaf kekurangannya ada, bila ada benar semuanya semata anugerah Allah Subhanahu wa taala dan dari Allah Subhanahu wa taala, dan bila salahnya dari saya pribadi juga dari godaan syaitan terkutuk, dan kita mohon pada Allah ampunan atas hal seperti itu. Demikian, Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.